Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu walaupun secara virtual. Nah, di mana saya berkesempatan bergabung sama orang-orang yang luar biasa yang ada di sini, yang semuanya yang sangat luar biasa, orang-orang sukses semuanya yang ada di depan saya ini. Alhamdulillah untuk kali ini saya diperkenankan untuk diundang dalam agenda dari para orang yang sangat luar biasa, yaitu terkait dari seminar ataupun tentang motivasi terkait dari kawan-kawan para pengusaha muda ataupun dari pengusaha-pengusaha yang sukses untuk zaman sekarang. Nah, untuk kali ini kita pertemuannya memang terbatas juga oleh waktu karena ada sesi lainnya yang harus diikuti lagi setelah sesi saya ini. Nah, jadi untuk yang pertama, sebelum saya memaparkan lebih lanjut terkait dari bahasan kita hari ini, webinar online kali ini, perkenalkan saya Muhammad Hambali, saya dari Banjarmasin, juga merupakan pengusaha ataupun sama halnya seperti kalian yang ada di sini. Nah, jadi untuk kali ini, khususnya di sini semuanya apakah dari berbagai daerah ini memiliki pekerjaan yang sama atau berbeda gitu. Sebelumnya saya mau bertanya. Berbeda, Pak. Berbeda, Pak. Ulun Pak pengusaha dari Jerman. Masya Allah, pengusaha berarti di sini bukan pengusaha lokal saja, namun juga pengusaha sampai ke pengusaha internasional juga ya, sangat luar biasa. Oke, mungkin ada juga bos kelapa ya, yang mana berbagai macam banyak sekali cabangnya, mungkin di hampir di seluruh Indonesia, sehingga di sini memang terkumpulnya para orang-orang hebat, khususnya ibu-ibu sosialita yang sangat luar biasa. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sih cara kita untuk menggunakan kesuksesan kita agar menjadi sukses ataupun bahagia bagi kita sendiri kayak gitu. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang kita lihat ataupun orang lain yang melihat dirinya sukses, namun dia merasakan bahwa dirinya tidak sukses. Nah, bagaimana sih itu bisa dirasakan? Mungkin ada dari ibu-ibu sosialita di sini yang bisa menjawab, atau bapak-bapak Kebutuhan sosialita? belum terpenuhi. Kebutuhan belum terpenuhi. Ya, merasa kurang ataupun kebutuhannya merasa tidak terpenuhi. Sedangkan kalau orang-orang yang ada di luar sana memandangnya, kebutuhan kita itu sebenarnya sangatlah sudah dibilang terpenuhi dan juga dibilang berlebihan. Cuman ada beberapa orang yang menganggap kebutuhannya masih belum terpenuhi. Walaupun pandangan orang lain yang di luar sana kebutuhannya itu adalah sudah terpenuhi dan juga istilahnya berlimpah. Nah, kebetulan nih saya di sini bersama orang-orang hebat, khususnya ibu-ibu sosialita di sini yang sudah mau berhadir pada kali ini untuk kalian semua ataupun ibu-ibu di sini. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak. baik. Oke, semoga usahanya terus lancar dan juga terus bermanfaat untuk kehidupan baik itu keluarga kita ataupun orang-orang ada di sekitar kita, bahkan untuk lingkungan sekalipun. Nah, bagaimana sih untuk kita menggunakan harta kita agar diri kita juga merasakan kenikmatan ataupun merasa senang? Nah, sebenarnya di sini sebelumnya ada yang beragama selain Muslim? Ada, Pak. Ada. Ya, berarti di sini memang perkumpulan para pengusaha ataupun khususnya para ibu-ibu sosialita yang berada di seluruh Indonesia ya. Jadi memang heterogen ataupun berbagai macam nih. Jadi di sini saya memberikan sebuah motivasi bagaimana sih agar kita bisa bahagia, selalu bahagia dengan apapun yang kita dapatkan dan ataupun bagaimana sih memanfaatkan harta yang kita miliki agar dari kita bahagia dan juga orang lain juga bahagia. Jadi kita semuanya
bisa merasakan kebermanfaatannya bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Oke. Nah, mungkin kalau kawan-kawan sendiri selama ini, ibu-ibu sosialita yang ada di sini, apakah sudah merasakan bahagia dengan uangnya itu atau harta-hartanya itu, atau masih ada yang merasakan belum bahagia kayak gitu? Bahagia. Belum bahagia, belum. Belum bahagia, Belum, Pak. Belum Oke. ketemu jodoh, Pak. Jadi memang ada yang merasakan bagaimana dia agar bahagia dengan harta-hartanya itu, dan juga masih ada beberapa orang yang merasa masih belum berbahagia. Salah satunya tadi merasa kebutuhannya masih belum terpenuhi kayak gitu. Nah, jadi untuk nah, mohon maaf sebentar. Ini, Bang. Pinjam. Oke, nah. Anak bapaknya mau. Mamanya mana? Mas itu. Abangnya haut lagi tadi. Mamanya mana Mas itu? Alhamdulillah Itu ya, menjadi baru keluarga bahagia itu sangat luar biasa. Nah, jadi bagaimana sih agar kawan-kawan baik dalam keluarga ataupun dalam halnya berbisnis selalu merasa bahagia, yang tadi yang merasa dirinya masih belum terpenuhi dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, tentang pemanfaatan harta sendiri dan juga tentang bagaimana sih cara kita mengelola harta kita dan agar kita selalu bahagia. Nah, khususnya nih bagi yang beragama Islam ataupun orang-orang Muslim, itu banyak sekali di agama diajarkan tentang bagaimana cara kita mengelola harta kita. Dan juga mungkin dari kawan-kawan yang lain pasti ada dalam anjuran agamanya bagaimana sih agar pemanfaatan harta itu memang benar-benar bermanfaat dan juga bisa berguna bagi dirinya dan juga orang lain. Tentunya semua agama menunjukkan kepada kebaikan kayak gitu. Nah, untuk kali ini kepada kawan-kawan semua yang masih mungkin ada merasa dirinya masih belum bahagia dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau dari diri kita mungkin memandang bahwa diri kita merasa oh ini, kurang ini, dan juga saya merasa kurang dari segi ini kayak gitu. Nah, sedangkan dari sudut pandang orang lain, diri kita itu sudah dibilang sukses kayak gitu. Jadi bagaimana kita mengelola mindset kita agar memang yang kita alami itu dapat kita rasakan. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang sebenarnya dia sudah mengalami itu, namun dia tidak bisa merasakan hal itu kayak gitu. Jadi banyak sekali misalkan dari kawan-kawan tadi masih ada juga yang masih belum bisa mengatakan saya belum bahagia kayak gitu. Saya belum merasa capaian saya masih belum tercapai kayak gitu. Nah, jadi di sini bagaimana cara kita mengelola pola pikir kita dan juga mengolah hati kita agar yang kita dapatkan ataupun kita rasakan sekarang itu menjadi kebahagiaan bagi diri kita. Nah, jadi untuk menjadi orang ataupun sosialita yang bahagia, selalu bahagia dengan capaian-capaiannya, yang salah satunya yang diajarkan dalam agama Islam yaitu bersyukur. Nah, kita harus mensyukuri, ataupun kalau dalam agama lain juga memerintahkan ataupun ajaran-ajarannya untuk selalu menerima apapun yang sudah didapatnya kayak gitu. Nah, jadi untuk bersyukur kita dapat menambah rasa bahagia dalam diri kita kayak gitu. Nah, bagaimana sih cara kita bersyukur agar harta kita itu memang menjadi kebahagiaan bagi kita? Nah, dalam Islam banyak caranya nih. Nah, salah satunya yaitu dengan berzakat, berinfak, dan juga membagikan harta kita ke jalan agama kita kayak gitu. Nah, jadi misalkan dalam kita, kenapa sih kita ketika berzakat ataupun bersedekah kita merasa bahagia? Nah, di sini kalau dalam pandangan psikologi, bagaimana seseorang itu dapat merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan di mungkin pencapaian-capaian yang kita lakukan itu enggak membuat kita bahagia, cuman dengan memberi orang itu dapat membuat kita menjadi bahagia kayak gitu. Nah, karena kita melihat orang lain bahagia, melihat senyuman orang lain,
itu secara tidak langsung juga membuat hati kita dan juga pola pikir kita menjadi senang juga kayak gitu. Nah, itu juga anjuran-anjuran itu merupakan sejalan dengan keilmuan-keilmuan lainnya, misalkan dari segi ilmu sosial, dari segi ilmu psikologi itu juga berpengaruh hal yang sama, baik pun sisi ilmu keagamaan sekalipun. Nah, jadi dari kawan-kawan semuanya, khususnya ibu-ibu sosialita yang ada di sini, mari kita agar hidup bahagia, nikmati ataupun syukuri apa yang ada, terus syukuri sudah capaian-capaian kita, lalu bagaimana sih agar kita menggunakan capaian kita itu agar lebih bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga orang lain. Kawan, dari ibu-ibu sosialita khususnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena waktu kita juga terbatas, jadi mungkin bisa langsung ke sesi tanya-jawab kita agar lebih interaktif. Ada yang mau ditanyakan? Pak, menurut Bapak itu Pak, menurut Bapak tolak ukur kebahagiaan itu di mana Pak? Oke. Jadi di sini ada salah satu pengusaha juga tadi ya, pengusaha yang sudah ranahnya sampai ke internasional lah tadi ya. Pengembang biak bekantan. Oke. Nah, tadi bagaimana sih apa tadi bisa diulang lagi kepada saudara? Tolak ukur bahagia Pak di mana menurut Pian? Oke. Nah, jadi di sini tentang tolak ukur bahagia. Kadar bahagia setiap orang sebenarnya ada tolak ukur bagaimana sih seseorang itu dapat dikatakan bahagia, dan juga bagaimana seseorang itu dapat dikatakan misalkan sukses dalam capaiannya dan dia juga sukses untuk bahagia. Jadi memang ada beberapa orang yang sukses dalam capaiannya cuman tidak sukses dalam kebahagiaannya. Nah, bagaimana cara kita atau tolak ukur bahagia itu menjadi istilahnya seimbang gitu. Nah, memang dalam kadar kebahagiaan orang itu tergantung dari bagaimana sih cara dia mengelola pikirannya, terus mengelola hatinya. Kalau dalam Islam disebut dengan iman, begitu. Bagaimana kadar imannya tersebut. Jadi seseorang itu dapat kadar-kadarnya sesuai dengan keimanannya. Nah, jadi semakin tinggi imannya, semakin tinggi juga tolak ukur kebahagiaannya kayak gitu. Nah, semakin rendah imannya, maka kebahagiaannya juga akan semakin rendah. Nah, kalau dari segi Islam kan itu disebut dengan keimanan. Nah, kalau dari segi keilmuan itu kita bisa dari segi pengelolaan hati kita atau pola pikir kita. Nah, jadi bagaimana cara kita memindset ataupun mengelola pola pikir kita agar kebahagiaan itu bisa kita rasakan kayak gitu. Jadi tolak ukur bahagia bukan terletak pada harta, tolak ukur bahagia bukan terletak pada jabatan, juga tolak ukur bahagia bukan terletak pada dilihatnya sukses ataupun tidaknya seorang, tapi di dalam orang itu sendiri bagaimana cara dia menyikapi agar dirinya merasa bahagia, baik itu dari kalau dari segi keagamaan tadi, khususnya di agama Islam, yaitu dari segi ketakwaan dan juga keimanannya, kayak gitu. Nah, bagaimana? Yang sangat luar biasa tadi. Iya, terima kasih banyak Pak, Bapak yang sangat luar biasa. Ulun tidak mendapatkan itu dari Jerman Pak. Bapak luar biasa. Ya, semoga usahanya sukses terus di Jerman juga, usahanya terus berkembang, kayak gitu. Kepada kawan-kawan yang lain, ataupun ibu-ibu yang lain, bisa ada yang mau bertanya atau menyampaikan tanggapan, bisa dipersilahkan. Ada Pak. Oke, baik, dipersilahkan. Ya, sama saya Ibu Muzamil. Ya, Jadi sebenarnya Pak, gini, pertanyaan saja gini. Sebenarnya kata yang inti dari Bapak bicarakan yang bisa saya tangkap adalah kebahagiaan itu bagaimana cara kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki, ya kan? Ini gini Pak, kita ini sudah memiliki sesuatu dan berusaha untuk bersyukur gitu nah. Tapi dalam hati itu masih merasakan bahwa sebenarnya ini memang kita sudah bersyukur tapi belum bahagia gitu nah. Masih merasa kurang atau syukurnya kayak yang salah atau gimana itu?
Oke, baik. Terima kasih yang pertanyaannya dari Ibu Zamil yang sangat luar biasa. Bagaimana sih sebenarnya saya sudah merasa bersyukur kayak gitu. Cuman kenapa kebahagiaan itu masih kunjung tidak didapatkan kayak gitu. Nah, bagaimana sih agar kita sudah bersyukur dan juga itu rasa bahagia itu juga kita dapatkan. Jadi kita mendapatkan rasa syukur, kita juga mendapatkan rasa bahagia itu. Nah, jadi di sini memang tolak ukur rasa syukur itu bukan istilahnya di mulut ataupun di perkataan kita kayak gitu. Jadi memang rasa syukur ini adalah cara pengelolaan hati ataupun cara pengelolaan pikiran kita. Nah, di mana kalau kita masih berpikiran tidak merasa mensyukuri ataupun masih merasa kurang, itu otomatis perasaan tidak bahagia itu juga akan datang kayak gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, misalkan kita dalam hal-hal penyampaian kita nih, tadi juga merupakan sebuah istilahnya ada insight dari Ibu Muzamil, bahwasanya saya mau loh, saya ingin bersyukur kayak gitu. Cuman kenapa sih saya masih merasakan belum bahagia? Nah, jadi di sini sudah ada masuk ke tingkatan-tingkatannya. Jadi tadi Ibu juga sudah kepengen nih untuk bersyukur. Jadi itu juga merupakan suatu perkembangan yang bagus. Nah, cuman itu harus ditingkatkan lagi. Bagaimana syukur kita itu sehingga kita dapat merasakan kenikmatan itu. Nah, jadi untuk kita bersyukur tadi bukan hanya di mulut saja. Kita juga harus mengelola pikiran-pikiran kita. Nah, kalau kita berpikiran bahwasanya kita sudah bersyukur, kita sudah menjalankan syariat Islam ataupun syariat agama. Cuman kenapa kita merasa tidak bahagia? Nah, otomatis itu memang ada yang salah dalam proses syukur kita kayak gitu. Nah, jadi proses syukur itu bukan hanya di mulut ataupun kita saya bersyukur, saya bersyukur, hanya pikiran-pikiran luar kita. Nah, jadi bersyukur itu bukan hanya sekadar pikiran-pikiran luar, cuman bagaimana cara kita mengelola dari hati kita, pikiran kita. Kalau masih ada terbenak rasa kurang bahagia, berarti itu bukan bersyukur. Nah, demikian Saudara Muzamil. Dan juga karena waktu kita sudah mencapai batasnya, tidak terasa, mungkin yang terakhir kita bisa nih ada sesuatu hal yang mau disampaikan kepada kawan-kawan. Nah, bisa dilihat kita main games ataupun istilahnya saya punya suatu trik nih kepada kawan-kawan. Nah, ada yang mau main? Ada. Ada, ya. Gamenya apa nih? Bisa di on cam ya. Yap. Oke. Boleh 2 orang lagi? Saya. Oke. Nah, bisa di on cam lagi 1 orang lagi, boleh? Belum mandi nih. Oke. Kayak mana lah ini? Ya. Bagaimana sih kita mendapatkan harta? Mungkin enak dengan harta, cuman kita bagaimana agar kita juga tetap bahagia. Nah, jadi di sini kita ada praktek. Bisa nih fokus ke tangan saya. Fokus ke tangan saya. 1. Nah, jadi tentang harta, tentang kekuasaan, misalkan kita di sini berbicara tentang harta. Nah, kalau berbicara tentang harta, identiknya dengan apa? Duit. Uang. Oke, uang. Nah, Duit. uang di Indonesia itu ada beberapa, ada pecahan-pecahannya. Nah, mungkin kalau yang familiar, yang paling besar berapa? 100.000. 100 Pak. 100.000. Terus di bawahnya 75. 75. Oke, 75 karena baru, mungkin orang nggak punya ya, banyak nggak punya masih. Nah, jadi karena di sini ada 2 penanggap, ada 2 orang aja, jadi kita main untuk 2 orang. Jadi yang kedua yaitu 50.000. 50. Nah, ada juga selain 50 juga 20.000 rupiah. Nah, di sini kawan-kawan bisa pikirkan 50.000, 100.000 dan juga 20.000 rupiah. Nih, tangan saya tadi ya. Masih fokus juga ke tangan saya. Nah, kepada penanggap tadi mungkin ada satu lagi mau jadi penanggap.
Ulun Pai kada jelas suara pian. Jelas, Oke. jelas. Oke, nah bisa si Maruto atau kawan-kawan yang lain atau orang lagi? Hanifah. Oke, kalau tidak bisa nggak apa-apa ya, kita main bertiga. Nah, Ayo eh, Hanifah. kalau misalkan nih saudari Muzamil ada uang 20.000, 50 sampai 100, yang mana mau diambil? 100. 100, ya bisa dipegang 100, bisa dipegang itu 100.000 lah. Tunjukkan ke kamera, pegang, taruh gini. Oke, Ya. 100.000. Oke. Siap. Nah, jika kita untuk menggandakan istilahnya uang kita dalam Islam, kita diperintahkan untuk bersedekah. Otomatis kan yang kita sedekahkan itu bisa berlipat ganda. Nah, selanjutnya kepada Muzamil, 100.000 itu apakah mau disimpan aja atau mau disedekahkan kepada saya? Mau disedekahkan dengan cara bukan langsung memberi, tapi bisnis. Oke, sedekahkan bisa. Belanja dulu. Pacah duitnya. Nah, mungkin bagaimana, apakah mau dilempar ke saya atau cukup Muzamil? Kalau cuma 100.000, punya saya aja lah. Oke. Terus selanjutnya kepada saudara Rosyad, Ya. berapa? Kan sisa ada 50.000 dan juga 20.000. Nah, uang pecahan berapa yang Rosyad pilih? 50.000. 50.000. Oke. Nah, kepada saudara Muzamil dan juga saudara Rosyad telah memilih, saudara Muzamil memilih 100.000 dan juga saudara Rosyad memilih 50.000 kayak gitu. Nah, bagaimana itu sudah ada masing-masingnya juga di tangan saya tadi kan, juga nggak ada apa-apa kan kayak gitu. Nah, mungkin yang kosong di sini 20.000, entah kemana kayak gitu. Nah, terus kepada saudara Muzamil tadi mendapatkan 100.000, saudara Rosyad juga mendapatkan 50.000 kayak gitu. Nah, saudara Rosyad apakah kepengen membagikan hartanya atau bagaimana? Ya, ambil semua. Ambil semua. Gak apa-apa. Bagaimana kalau saudara Muzamil? Punya saya lah, beli es. Buat buka ya. Nah, jadi di tangan saya ini sebenarnya kalau kita dalam praktek secara langsung di sini ada yang megang satu orang kayak gitu. Cuman di sini karena kita secara online, jadi nggak bisa kayak gitu. Yang Muzamil bisa ditaruhkan Ini. tangan saya gitu. Secara virtual aja. Oke, ya. Saya tangkap ya. Ya, siap. Nah, jadi tadi saudara Muzamil ada memberikan juga gitu. Dan juga saudara Rosyad tadi istilahnya dihibahkan lah. Ya. Kemana gitu. Donasikan. Nah, jadi ini tadi saudara Muzamil melemparkan kepada saya di sini, jadi ditangkap. Nah, mungkin tadi kan ini kosong kan? Ya. Nah, sebenarnya harta itu mudah didapatkan, misalkan seperti uang. Uang juga bisa kita dapatkan dengan cara kita, gitu. Dengan cara kita juga bagaimana kita berusaha agar bisa mendapatkan uang kayak gitu. Cuman misalkan kita kepengen sukses, cuman hanya sebatas pikiran itu masih belum bisa sukses kayak gitu. Cuman kita perlu berusaha agar mendapatkan, misalkan mendapatkan uang ataupun hasil-hasil kita lainnya. Nah, mungkin karena waktu juga, mohon maaf, terima kasih atas kerjasamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali.
Ya, masih kita lanjutkan Mas, karena sasarannya hari ini terakhir memang sosialita. Jadi selanjutnya kepada Nurmaida Syari. Sudah ada Nurmai? Tinggi, ada Bu. Oh ya, alhamdulillah ada. Ya, silahkan dimulai. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa berkumpul, ya walaupun melalui virtual. Dengan virtual kita bisa bercakap-cakap, bertatap muka walaupun melalui handphone atau laptopnya masing-masing. Ya, kita hari ini, para ibu-ibu dan bapak-bapak semua, pasti tidak asing dengan kata-kata sosialita. Nah, saya ingin bertanya, apa yang bapak dan ibu sekalian pikirkan ketika mendengar kata sosialita? Perkumpulan. Orang kaya. Orang sibuk. Orang Ibu-ibu menengah atas. rektom. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Ya, semua itu benar. Ya, isinya sosialita itu ada beberapa kelas. Ada yang punya bisnis dan ada juga yang seorang pejabat. Nah, mereka itu biasanya berkumpul di suatu tempat. Nah, di situ tuh mereka bisa membahas tentang passion, kerjaan mereka. Nah, melalui perkumpulan itu terjadilah sebuah relasi. Nah, yang mana yang punya bisnis akan lebih mudah untuk menjual barangnya kepada si teman-temannya itu. Biasanya bapak dan ibu sekalian, kalaunya mau membeli baju, itu lihat tren atau memang perlu baju itu? Perlu baju, Bu. Perlu baju, yakin? Yakin, karena tidak berbaju nanti masukkan angin, Bu. Nah, siapa tahu kan misalnya, nih saya sudah punya baju warna putih, tapi itu baju itu bagus nih. Lalu tertariklah Anda untuk membeli baju itu. Nah, itu namanya itu tidak butuh, tapi karena melihat dan itu sedang lagi tren, dalam hati pasti terdorong ingin membeli baju itu. Butuh buat tren, Bu. Nah, pasti itu Perlu baju gaya lain. Terlalu banyak, Bu, mau bajir kalau dipakai gini. Benar sekali. Hidup itu sangat sederhana, tapi kita yang membuat itu menjadi rumit. Kenapa? Ya, karena kita sendiri yang memiliki standar kebahagiaan yang tinggi. Ada yang bilang kebahagiaan itu harus memiliki banyak harta. Ada juga yang bilang bahwa bahagia itu harus punya baju yang bagus, tas yang bagus, terus nongkrong di tempat yang elit. Semua itu tidak menjadi tolak ukur. Kebahagiaan tidak diukur, tetapi kebahagiaan akan lebih terasa apabila kita mensyukuri apa yang sudah kita punya. Biasanya sosialita itu jika ada sebuah musibah, misalkan kayak yang terjadi di Kalimantan Selatan yang kemarin tuh. Nah, mereka itu pasti akan berkumpul dan mereka akan menyumbangkan sebagian harta-harta mereka. Nah, itu sisi positif dari sebuah perkumpulan sosialita. Nah, sedangkan sisi negatifnya, mereka itu suka kayak ngikutin tren. Misalkan saudara siapa? Saudara Marto. Saudara Marto baru saja membeli mobil
Lamborghini Aventador. Terus nih, saudara Rosyad sudah punya mobil Fortuner. Terjadilah pertemuan, misalkan kita bukber. Nah, itu kan pasti ada, wah, Mar tuh punya mobil ini nih. Dalam hati si saudara Rosyad, oh, aku juga harus punya nih. Nah, itu bisa terpancing jika saudara Rosyad tidak bersyukur tentang apa yang telah dimilikinya. Ya, kalaupun saudara Rosyad punya uang untuk membeli mobil itu, ya fine-fine aja. Asalkan tidak ngutang. Jangan maksakan kantong untuk bergaya. Kita nggak harus memiliki apa yang orang lain punya. Tetapi kita harus mensyukuri apa yang kita punya. Minjam gitu orang bang ya Pak? Minjam. Untuk apa dulu? Minjam supaya hemat, kawan nabung. Kenapa harus minjam? Supaya kawal liburan lah Tok. Para hari raya sudah lah Tok. Jalanan habis hari raya. Alangkah lebih baiknya tidak meminjam kepada orang lain, maupun itu uang ataupun harta, jika tidak kepepet. Karena kan kalau kita pinjam uang untuk bergaya, ya mikirin ngembaliinnya gimana ya. Emma Watson pernah mengatakan, mengenakan pakaian tidak bermerek bukan berarti Anda miskin. Ingat, Anda punya keluarga untuk diberi makan. Hidup bukan untuk membuat orang lain terkesan. Ya, kuncinya mensyukuri apa yang sudah kita punya. Kerjakanlah sesuatu pada masa mudamu yang akan memberikan kebahagiaan hidup di masa tua nanti. Dan kerjakanlah sesuatu di sepanjang hidupmu yang akan memberikan kebahagiaan hidup sekarang dan selamanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah, wabarakatuh. Bu. Terima kasih Ibu Nurmaidah Syari. Nah, kita lanjutlah. Nah, ini yang terakhir kepada Ibu Nurlatifah Putri, dipersilakan. Sebelumnya sasarannya kepada ibu-ibu sosialita, yaitu pada ibu-ibu arisan yang bertempat di Aula Kecamatan Satwi, Kabupaten Tanah Bumbu. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam acara perkumpulan arisan ibu-ibu. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Nurlatifah Putri, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Ibu-ibu bisa panggil saya dengan panggilan Latifah, tidak usah panggil sepanjang nama saya. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, cantik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan badan, panjang umur, dan sehat selalu. Amin. Apabila mengganggu waktu ibu-ibu sekalian, di sini saya akan melakukan penyuluhan di acara perkumpulan arisan ibu-ibu. Biasanya kan
ibu-ibu dalam seminggu ataupun sebulan mendapatkan uang arisan atau tabungan uang. Nah, apakah ibu-ibu sekalian ada sedikit menyisihkan uang untuk digunakan bersedekah? Ada Bu, 80% ulun sedekahkan. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu, oleh karena itu, mari kita sama-sama mengetahui apa aja sih keutamaan dalam bersedekah. Ibu-ibu sekalian, kata sedekah sebenarnya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita, bukan? Nah, akan tetapi masih banyak orang yang enggan melakukannya. Sedekah itu banyak manfaatnya. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk melakukan sedekah. Karena dengan sedekah ini akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati ketika di dunia maupun di akhirat. Apalagi sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kita sudah menjalani puasa yang keberapa ya ibu-ibu? 14. Ke 14, Bu. 14 ke 13 kah? Ya 14. 14. Itu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan suci Ramadan adalah melalui sedekah. Kebaikan selama Ramadan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Seorang mukmin seharusnya banyak memberi karena tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Betul? Betul, Bu. Betul. Ibu-ibu sekalian, perlu sama-sama kita ketahui sedekah akan mendatangkan suatu keberkahan pada harta. Walaupun nominalnya berkurang atau jumlah harta kita berkurang. Ketika kita bersedekah, nominalnya memang berkurang, akan tetapi keberkahannya bertambah. Nah, ibu-ibu, kalau kita lihat dari sisi nominalnya pasti berkurang. Akan tetapi kita lihat dari sudut pandang yang lain. Orang yang bersedekah pasti berkurang hartanya, betul? Ya, harta yang dikeluarganya ini mungkin menjadi berkah. Bentuknya menjadi bentuk rezeki yang lain. Allah ganti itu dengan bentuk rezeki yang lain, baik berupa kesehatan, keselamatan, yang juga merupakan rezeki yang terkadang kita tidak memandangnya sebagai sebuah rezeki dari Allah. Ibu-ibu, mari kita semua mulai menyisihkan sedikit uang dari hasil uang tabungan kita di arisan kita dalam 1 bulan. Walaupun itu hanya sedikit, tetapi sangat berharga bagi orang yang membutuhkannya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan untuk bersedekah. Karena salah satu keutamaan bersedekah yaitu dapat menghapus dosa kita, mendapatkan naungan di hari akhir, memberikan keberkahan pada harta, dan Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Latifah Putri. Alhamdulillah sudah tuntas penyampaian praktek penyuluhan yang sudah kalian lakukan, baik dari ini yang keempat dari yang sebelum-sebelumnya sudah tampil. Alhamdulillah dari 10 sasaran. Nah, ini jadi kan ada pengalaman yang sangat banyak lah ketika kita mengikuti praktek penyuluhan dari awal. Bayangkan ada 28 praktikan. Jadi ada 28 praktikan dengan 10 sasaran. Nah, jadi kita bisa belajar dari sisi kita sebagai penyuluh, kemudian sisi kita yang disuluh. Nah, kan kita bisa merasakan sebagai orang yang disuluh, nah istilahnya apakah kita bisa memahami materi, nah atau memang ada kendala, misalnya terkait dengan, kalau karena ini virtual kan memang wajar lah terjadi kendala teknis, mungkin boleh jadi terkait dengan jaringan kah, nah atau misalnya terkait dengan kendala yang di luar dugaan tadi lah, ketika mengisi materi ternyata ada suara anak, nah itu kan bisa disiasati mungkin biar tidak terlihat canggung, nah atau boleh juga misalnya sama seperti kalau kalian presentasi dan lain sebagainya, cuman karena penyuluhan ini kan memang terkesan
resmi lah. Nah, resmi walaupun tetap santai. Nah, sehingga memang kita bisa tetap terjadi interaktif. Nah, kalau tadi ada percakapan misalnya mana mamanya, nah jadi disampaikan aja, oh kebetulan ini ibunya lagi ke pasar dan lain sebagainya, apalagi ke arisan, ya kan bisa disampaikan yang di luar dugaan lah, di luar dugaan. Nah jadi secara umum kalau ibu mau menyampaikan terkait dengan pelaksanaan praktik penyuluhan, nah ini jadi kalau catatan ibu, alhamdulillah lah untuk pelaksanaan praktek penyuluhan ini, penyuluhan Islam lah, pemberian penyuluhan Islam dengan 10 sasaran, ya 98% ya. Jadi memang maksimal lah kalian berpotensi mampu memberikan penyuluhan secara gamblang. Yang memang kalau catatan ibu untuk penampilan pertama wajar lah di awal-awal praktek kemarin, tapi karena ini sudah biasa bertemu dengan teman-teman di kelas, namun nanti kalau sudah real di lapangan dengan orang baru, yang menjadi catatan ibu adalah di awal. Nah di awal itu kan, ini kan memang karena kita masih proses belajar lah, keterbatasan waktu dan lain sebagainya, kan awal itu untuk terjalin hubungan hangat. Nah ini kan dengan sapaan, kemudian dengan percakapan netral dari sisi, kalau yang kalian praktek sebelum-sebelumnya, nah ini sudah terwakili lah. Jadi entah itu menanyakan kabar misalnya terkait dengan kesiapan mereka menerima materi, nah itu di awal. Jadi ada perkenalan juga, kemudian kalau dari sisi isi, nah ini kemudahan atau keringanan, ringan, bahasa yang digunakan itu ringan. Nah, jadi percakapan yang kalian sampaikan dari isi tema atau topik yang dibawa, nah itu mudah akhirnya diterima. Nah jadi timbal balik, karena memang pada dasarnya tidak bisa dipungkiri lah bahwa masing-masing kan punya pembawaan nih. Ada yang memang rame istilahnya, ada yang memang tegang, ada yang memang banyak humornya dan lain sebagainya. Itu memang masing-masing punya khasan masing-masing. Nah tetapi ibu lihat nih, dan juga memang dari sisi teorinya bagaimana kita memberikan topik atau materi agar terjadi perubahan perilaku, nah khususnya kepada sasaran kita, maka memang tidak usah khawatir lah dengan pembawaan kita. Nah ini, jadi enggak ada mahir bulu lucu misalnya lah, dan lain sebagainya. Tapi kalau terjadi interaktif, menyapa kembali misalnya, walaupun tadi kaku bahasanya lah, kemudian ditanya sama bapak, ibu dan seterusnya misalnya, sambil menyampaikan materi kemudian menyapa. Nah itu jadi selingan ketika memberikan materi. Kemudian kalau terakhir, nah ini ada sesi tanya jawab, kemudian ada penarikan kesimpulan, nah baik kita yang menyimpulkan atau dari peserta. Nah itu komentar ibu secara umum lah untuk pelaksanaan praktek penyuluhan. Alhamdulillah, ini sisa 10 menit lagi lah. Nah sehingga memang untuk pertemuan selanjutnya, nah ini sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa materi berikutnya memang terkait dengan pendekatan konseling. Nah, jadi kalau pertemuan awal kita sudah membahas tentang basic skill atau keterampilan dasar konseling, nah nanti selanjutnya akan ada penyampaian materi atau pendekatan konseling. Jadi memang banyaklah pendekatan konseling. Nah, cuma nanti yang akan kalian praktekkan nanti boleh memilih dua lah, entah itu pendekatan konseling Islam, kemudian juga pendekatan konseling pernikahan. Nah, itu nanti. Jadi bisa diperdalam atau lebih awal, coba dicari tahu atau dipelajari lebih awal lah. Namun memang nanti akan ada materi pendekatan. Jadi materi pendekatan konseling yang secara umum, karena memang semakin banyak atau semakin berkembang ilmu pengetahuan berkenaan dengan pendekatan konseling itu memang semakin banyak lah. Nah, baik itu dari sisi jenis pendekatan. Nah, bahkan kalau kita melihat pendekatan konseling misalnya yang dihubungkan dengan budaya lah, nah ini juga bermunculan berbagai pendekatan konseling. Namun memang nanti materi yang pendekatan konseling yang secara umum lah, begitu psikoanalisis, misalnya humanistik juga nanti disampaikan. Namun tadi untuk praktik konseling yang nanti dipraktikkan oleh kalian, yaitu cukup dua saja lah, nanti bisa diperdalam.
Kalaupun mau menggunakan pendekatan yang lain, nah nanti bisa saja kalau mau disampaikan lah. Nah itu dulu dari Ibu. Sampai di sini ada yang mau disampaikan kah? Atau ada yang ditanyakan dari awal pertemuan praktek penyuluhan ini sampai saat ini? Nah, mungkin ada yang mau disampaikan unek-unek atau keluhan atau apa? Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Aman-aman aja Bu dari awal sampai sekarang insya Allah. Paham aja Bu Ai. Paham Bu Ai. Tinggal praktek berikutnya berarti lah